Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini semuanya kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Ibu minta untuk memimpin berdoa. Silakan mengabsen kalian terlebih dahulu. Afan Nur Hamid, Hadir. Ahmad Husnul Yakin, Hadir. Ahmad Maulana Raka Al-Fasi, Hadir. Bagus Tri Susilo, Harisah Naswa Istiyah, Latifah Berbaning. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Silahkan Bu Guru minta untuk kalian semua berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pada kalian untuk membaca buku paket, membuka buku paket kalian, membuka buku tema halaman 77 sampai 78. Silahkan dibuka buku temanya. Pada hari ini, materi kita adalah akan menyampaikan tentang tema ekosistem. Adapun langkah-langkah nanti yang akan kita pelajari pada hari ini, Bu Guru akan menayangkan sebuah slide ke papan putih. Kemudian tugas kalian adalah mengamati teks bacaan yang akan Bu Guru tampilkan di layar. Kemudian kalian nanti akan membaca, mengamati. Setelah itu, kalian akan menganalisis apa saja yang akan Bu Guru tampilkan pada slide yang ada di papan putih. Paham anak-anak? Bu Guru sekarang ingin bertanya, apakah kalian di rumah mempunyai hewan peliharaan? Punya. Ya. Hewan apakah yang kalian punya di rumah? Kambing sama Kambing, kura-kura, kucing. Kalian apakah mengetahui makanan hewan peliharaan kalian masing-masing? Tahu. Sekarang, kucing makanannya apa? Apa? Kucing ada yang pur, terus ikan. Ayam, makanannya apa ayam? Jagung. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah kalian nanti mengamati slide yang ada pada papan, kalian bisa menemukan ide pokok pada tiap paragraf. Yang kedua, setelah mengamati, kalian nanti bisa membuat kata tanya yang tepat sesuai dengan menyusun pertanyaan. Kalian bisa membuat pertanyaan sesuai dengan bacaan yang ditampilkan. Yang ketiga, setelah mengamati PPT, nanti kalian bisa menganalisis lingkungan komponen ekosistem di sekitar kita. Selanjutnya, setelah mengamati, kalian nanti juga bisa akan mengidentifikasi tentang penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Dan yang terakhir, nanti kalian juga akan bisa mengamati bahwa setelah tampilan nanti di slide, kalian bisa mengamati bagan daripada penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, manfaat apa yang akan kalian dapat setelah mempelajari materi pada hari ini? Manfaatnya adalah kalian bisa tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri. Dan yang kedua, sebagai tempat untuk menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar. Cukup. Materi yang akan kita dapat setelah mempelajari materi pada hari ini yaitu sebagai sumber bahan makhluk hidup dan dapat menjaga keseimbangan lingkungan yang dinamis. Nah, silahkan perhatikan slide yang ada di depan.
Pelajaran IPA kelas 5, tema 5, ekosistem, subbab, komponen ekosistem. Adapun tujuan belajar tadi sudah, sekarang silahkan kalian mengamati terlebih dahulu bacaan yang ada di slide yang ada di depan. Anak-anak, sekarang guru akan membagikan materi sebagai penunjang bacaan yang akan guru tampilkan pada slide yang akan guru bagikan nanti. Sekarang silakan perhatikan slide yang akan guru tampilkan di layar. Amati, simak dengan seksama. Untuk menunjang bacaan yang akan guru tampilkan, silakan nanti bisa kalian baca handout materi yang sudah guru berikan tadi. Setelah kalian mengamati teks bacaan yang ada di depan ataupun kalian membaca di handout materi yang lain, di situ terdapat ide pokok sebuah paragraf. Di setiap paragraf yang kalian baca, di situ dalam bacaannya ada namanya ide pokok paragraf. Pokok paragraf adalah berisi kalimat pokok yang terdapat pada masing-masing paragraf atau kalimat utama yang terdapat pada masing-masing paragraf. Bisa di awal, bisa di akhir, dan juga bisa di tengah-tengah. Dari bacaan yang telah kalian amati pada slide, yaitu bacaan judulnya tentang apa, anak-anak? Bacaan ekosistem. Yang A, bacaan non fiksi. Judulnya adalah ekosistem. Bacaan sebenarnya ada yang lain. Bacaan non fiksi adalah sebuah bacaan yang nyata sesuai dengan data yang ada, bukan cerita dongeng. Sudah paham, anak? Apa hubungannya dengan ekosistem? Ekosistem itu merupakan cerita nyata sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Semuanya telah tadi kita belajar tentang bacaan non fiksi dan pengertian non fiksi. Selanjutnya, setelah membaca teks tentang ekosistem, itu nanti di depan kalian bisa menyusun macam-macam kata tanya. Apa, siapa, bagaimana. Terus sebelah sini. Ya. Mengapa, di mana. Bagus. Mana, kapan, itu merupakan contoh-contoh kata tanya dan penggunaannya dalam pembuatan kata tanya. Kita amati sama bacaan yang ada di bawah ini. B. Komponen ekosistem di lingkungan sekitar. Komponen ekosistem di lingkungan sekitar kita ada yaitu apa? Komponen biotik dan komponen abiotik. Ada yang tahu komponen biotik dan komponen abiotik? Komponen biotik itu adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup saja. Komponen yang terdiri dari makhluk hidup contohnya adalah manusia, Hewan. Dua. Yang pertama di komponen biotik. Sekarang yang komponen kedua adalah komponen apa, Nana? Abiotik. Komponen ya, abiotik adalah benda mati. Udara, tanah itu contoh daripada benda mati. Jadi pengertian dari komponen abiotik adalah yang terdiri dari benda mati. Contohnya apa? Ya, Kayu. kayu, matahari, udara, Air. air, tanah. Gus. Dalam komponen biotik tadi, unsur makhluk hidup salah satunya adalah hewan. Di sini Guru akan menjelaskan bahwa pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi berapa, anak-anak? Apa saja? Herbivora, karnivora, omnivora. Herbivora adalah hewan yang bagaimana? Siapa yang tahu?
Ya. Ya, bagus. Herbivora adalah hewan yang hanya memakan tumbuhan. Contohnya, hewan apa yang makanannya tumbuhan? Ya, sapi, kambing, ya, kuda, ya, kerbau. Cukup. Jelaskan makanannya kedua adalah Karnivora. karnivora. Apa itu karnivora? Ada yang tahu ya? Hewan pemakan daging. Contohnya apa? Kucing. Kucing. Saya Bu. Ular. Saya Ya. harimau. Harimau. Singa. Bagus. Yang ketiga adalah banana. Omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Maksudnya makan daging. Yang kedua adalah daging. Berarti pemakan tumbuhan. Yang terakhir adalah gambar apa namanya? Tikus. Jenis makanannya adalah Segala. omnivora atau makan segala. Anak-anak, untuk lebih memahami tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, silahkan kalian amati, perhatikan video yang akan Bu Guru tayangkan berikut ini. Lebih memahami materi yang Bu Guru sampaikan tadi, Bu Guru akan membagikan lembar kerja. Silahkan nanti silahkan nanti semuanya saling bekerja sama satu meja. Bu Guru bagi satu meja ini mengerjakan satu kelompok. Jadi satu tugas untuk satu kelompok. Satu kelompok. Paham? Kelompok 1 LKPD 1. Dibaca soalnya kemudian dipresentasikan. Bacalah teks non-fiksi yang berjudul Ekosistem pada buku siswa kelas 5 tema 5 halaman 3. Berdasarkan bacaan tersebut, tuliskanlah pikiran utama dan informasi penting di tempat yang tersedia di bawah ini. Paragraf 1. Pikiran utama, lingkungan diperlukan untuk Kelompok 2 sekarang silakan berjalan. Dan tugas LKPD-nya sekarang kita akan memasuki yang selanjutnya. Mari kita buat kesimpulan bersama-sama tentang materi yang sudah diajarkan. Yang pertama tadi tentang mengidentifikasi apa anak-anak? Bacaan non fiksi dan ekosistem. Yang pertama adalah pokok paragraf itu apa? Ide pokok paragraf adalah Pak Hussein bersama-sama. Kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari yang pertama tadi tentang ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf adalah apa anak? Paragraf adalah gagasan utama setiap paragraf. Menyusun kata tanya. Macam-macam kata tanya tadi adalah apa saja anak? Apa? Siapa? Di mana? Bagaimana? Mengapa? Siapa? Yang terakhir menanyakan waktu adalah kapan? Yang ketiga adalah tentang komponen ekosistem. Komponen ekosistem tadi terdiri dari berapa? 2.
yaitu pengelompokan hewan berdasarkan apa tadi? Jenis makanannya. Ada berapa pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya? 3. Apa saja anak-anak? Herbivora, karnivora, dan omnivora. Itu tentang setelah mengamati tes, kalian bisa membuat bagan pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Anak-anak, nanti di rumah kalian tetap bekerja sama dengan teman kelompoknya tadi untuk membuat bagan pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Nanti pada pertemuan yang akan datang, silakan tugasnya dikumpulkan. Sudah paham? Anak-anak, setelah kita belajar dari awal sampai akhir, untuk mengetahui kemampuan kalian untuk mengevaluasi, silahkan kerjakan soal berikut. Dikerjakan, nanti kemudian dikumpulkan dan guru akan nilai. Sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah. Silahkan dikumpulkan ke depan, nanti guru akan nilai. Alhamdulillah, tadi kalian sudah melaksanakan evaluasi diri, evaluasi dalam mengerjakan soal. Evaluasi soal yang telah kalian kerjakan tadi, mari kita koreksi bersama-sama. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun. Demikianlah anak-anak, materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Silakan kalian bisa merapikan buku-buku kalian ke dalam tas. Setelah itu nanti kita berdoa bersama-sama. Silakan dirapikan dulu anak-anak. Sudah dirapikan semua anak-anak? Ada yang ketinggalan? Sudah dicek masing-masing mejanya masing-masing? Kalau sudah, silakan ketua kelas untuk berdoa. Kita doa bersama-sama. Pelajaran kita bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa anak-anak di rumah belajar dan terus belajar. Dibaca bukunya, dibaca materinya, biar kita semua menjadi anak yang hebat, anak yang pandai. Assalamualaikum warahmatullahi